Haleluya. Salam Bapak Ibu. Sekali lagi salam. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita masih bertemu dalam kasih-Nya Tuhan. Kita percaya semua bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita, agar apa yang kita lakukan pagi hari ini itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang Kau berikan atas kami Tuhan. Sehingga sampai pagi hari ini Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah kepada Engkau, untuk kami dapat melayani Engkau Yesus. Sungguh kami percaya semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan atas kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau datang di hadapan Engkau Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Kau lihat setiap hati kami Roh Kudus. Kau lihat setiap hati kami Tuhan. Jika Kau dapati hati kami kurang berkenan di hadapan Engkau, ampuni kami, layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami layak berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, ibadah kami bukan rutinitas kami saja Tuhan, tapi ibadah kami, ibadah yang sejati di hadapan Engkau, ibadah yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Oh jamah setiap hati kami Roh Kudus, kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Biar Kau lawat setiap hati kami, Kau lawat setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga kami benar-benar merasakan bahwa kasih-Mu itu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu itu nyata dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Mari dengan segenap hati katakan, Kau pencipta hidupku. Amin Tuhan. Pelihara jiwaku. Katakan, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik
Alfa dan Omega, Kau yang awal dan yang akhir Tuhan. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu, sekali lagi dengan segenap hati kita katakan segala pujian. Sembah Dia dengan segenap hatimu, sembah Dia dengan segenap jiwamu. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau datang
kami hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, dengan segenap hati kita mau katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala, saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Hormat serta syukur selama-lamanya. Mari lebih lagi, dengan segenap hati kita katakan, Dia bagi Engkau Tuhan Yesusku. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Sekali lagi, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Engkau Tuhan pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala ucapan syukur hanya bagi Engkau Yesus, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Sebentar kami akan lebih lagi Tuhan memuji Engkau, kami lebih lagi bersorak-sorai demi nama-Mu Yesus. Penuhkan hati kami dengan sukacita-Mu Tuhan, sehingga kami dapat lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, yang tidak mengganggu kami dalam melayani, dalam beribadah, kami satukan hati kami, kami usir hanya di dalam nama Yesus. Kami usir keluar di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya. Jangan kalah sama dengan anak-anak sekolah minggu Bapak Ibu ya. Mereka luar biasa. Kita yang dewasa, kita yang sudah berpengalaman dengan Tuhan, mari kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Mari bersyukur kepada Dia. Katakan
keselamatan kita, Dia kekuatan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat tangan kita sama-sama. Angkat tanganmu. Yang percaya sujud menyembah. Yesus itu Raja di atas segala raja. Amin. Mari lebih semangat lagi Bapak ya. Jangan kalah dengan anak sekolah minggu ini. Ini luar biasa anak sekolah minggu di depan ini. Jangan kalah ya. Mau lebih lagi? Hatiku percaya Tuhan. Haleluya. Oh, hatiku percaya. Oh, Raja di atas segala raja. Oh. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Haleluya. Hatiku percaya. Mari katakan. Kaulah menara Dan kota. Haleluya. ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu pada Katakan dengan imanmu. oh, hatiku percaya. Walaupun bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu Katakan. Oh, haleluya. Kasih setiamu Tuhan tak pernah berakhir. Oh, mari sekali lagi. Lebih semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan. Kaulah menara Dan kota. Haleluya. ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu pada Katakan. takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Ya gunung batu kita, kota benteng kita, keselamatan kita. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih sungguh lagi. Kita mau angkat tangan kita dan katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu. Katakan dengan imanmu. Oh, inilah janji kami Tuhan. Oh, haleluya. Tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sungguh kasih Tuhan dalam hidup kita itu nyata dan tak akan pernah berakhir. Apapun keadaan kita saat ini, masalah demi masalah, kondisi yang tidak menentu, percayalah bahwa kasih setia Tuhan itu selalu ada buat kita. Apapun kondisi kita saat ini, mari, meskipun dunia semakin hari semakin mencekam, semakin menakutkan, tapi biarlah kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu Allah yang luar biasa, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Untuk sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari Bapak Ibu, kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita mau katakan, sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Dengan iman kita katakan, Oh Bapa yang selalu mengerti isi hati kami Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Amin Yesus. Kemuliaan-Mu Kau janji. Katakan dengan iman-Mu, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib. Amin Tuhan. Berukir dalam kehidupanku. Katakan, berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hati kita mau katakan, sungguh besar setia-Mu, besar setia-Mu. Amin. Kau nyatakan bagiku. Dengan iman katakan, Kau Bapa yang selalu
janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Sekali lagi katakan. Ku percaya. percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya akan janji-Mu Tuhan. Kekuatan itu hanya bersumber kepada. Itulah sebabnya Tuhan, pada hari-hari kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat memerlukan Engkau Tuhan. Engkau yang agung, Engkau yang patut kami puja, kami puji, yang sanggup untuk dapat menolong kami. Kami mempercayai setiap janji-Mu yang sudah tertulis di dalam Alkitab Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini kami mohon kiranya Roh Kudus untuk menolong kami. Mari Roh Kudus, Engkau menolong kami. Memberikan pengertian-pengertian kepada kami. Untuk kami memahami setiap perkataan-perkataan firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Banyak hal yang seringkali kami tidak memahaminya. Tetapi pagi hari ini, biarlah kuasa Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami. Sehingga setiap pernyataan firman Allah untuk menyatakan kasih dan kehendak-Mu itu begitu nyata dalam hidup kami fahami dengan baik. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, sebab kami rindu untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, jika masih ada kuasa kegelapan yang tinggal di tempat ini, tinggal di hati kami, yang memberikan kurang percaya kepada firman Allah, kami menyatukan hati mengusir di dalam nama Yesus. Pergi dari tempat ini, pergi dari hati kami. Roh Kudus sendiri yang akan berkarya di dalam firman. Mendengarkan firman Allah. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Ya.
Oke, selamat pagi. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya sangat bersuka cita dapat berjumpa dengan Bapak Ibu untuk kita bersama-sama memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Allah. Ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawa sebuah tema untuk kita pelajari bersama. Tema itu adalah matamu jendela hatimu. Mataku jendela hatiku. Ya. Saudara, judul ini saya ambil dari seorang tokoh penyair dari Libanon ya, yang tinggal di Amerika. Itu tokoh ini bernama Khalil Gibran ya. Dan ini sungguh akan memberkati kita lewat firman Allah ini ya. Untuk mendasari pembacaan mendasari apa yang akan kita pelajari bersama, kita akan membaca dalam Injil Lukas pasal 19 Saudara ya. Injil Lukas pada pasal 19 kita akan membaca mulai ayat yang pertama. Ya. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia, mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, kembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat yang terakhir, sebab anak manusia datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Ya. Puji Tuhan, ya. Kita telah membaca kisah yang sangat populer ya. Mulai anak sekolah minggu paham kisah ini ya. Kisah ini memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita pagi hari ini. Cara tentang berbicara tentang seorang teman, tentu itu berbicara tentang orang yang baik. Tidak ada orang yang jahat. Ya, tentu tidak ada. Tetapi masalahnya, Saudara, susah untuk menemukan orang yang baik. Ya. Bukan cuma di kita, bahkan lebih luas lagi. Ya. Sulit untuk menemukan orang yang baik. Nah, itulah sebabnya di pengalaman bagaimana kita sulit untuk menemukan seorang sahabat yang benar, itu benar-benar kita alami. Kadang kala kita berpikir ini sahabat saya,
bukan cuma tahunan tapi puluhan tahun. Tiba-tiba dia memukul kita dari belakang. Ini sahabat saya. Tetapi satu saat dia menipu kita. Kita ngomong ini sahabat saya. Tapi satu saat dia mungkin mengata-ngatai kita di belakang. Nah, saudara, di sini kita bisa mengerti betapa sulitnya sesungguhnya untuk mencari orang yang baik di sekitar kita, lebih luas lagi saudaranya. Ini orang yang kelihatannya baik, mungkin banyak, saudaranya. Kelihatannya baik, mungkin banyak. Orang yang pura-pura baik itu pasti banyak. Orang kalau ada maunya itu juga lebih banyak lagi. Ya. Bahkan orang yang baik di media sosial, lebih banyak lagi saudaranya. Kita mendengar banyak orang ditipu di media sosial. Orang mengatakan saya ini orang baik, saya sedang mencari jodoh. Saya orang baik, saya sedang mencari pekerjaan. Saya orang baik, saya sedang mencari pertemanan. Tetapi kita menjumpai banyak yang di luar itu, saudaranya. Bahkan ada sindiran yang berkata begini, jadilah orang yang baik di dalam dunia yang nyata ini, bukan di dunia yang maya, ya, di media sosial. Saudara, jadi orang baik ini, ya, orang baik ini begitu sulit untuk kita jumpai. Dengan kata lain, orang yang benar-benar baik itu adalah langka atau jarang. Saya ngomong begini mungkin saudara nanti bisa ngecek diri saudara sendiri. Cek diri saudara sendiri. Bahkan cek teman saudara dekat saudara. Dari apa yang kita dengar ini. Ya. Makanya saudara, kalau saudara ketemu dengan orang yang baik, hargailah. Benar-benar hargailah. Ya. Orang baik, ya, kalau itu ada di hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam kelompokmu, itu sebuah anugerah yang besar. Itu sebuah hadiah yang mahal. Ini saudara. Tapi omong-omong saudara, sebenarnya siapa sih orang yang baik dan orang yang bagaimana orang yang baik itu? Ini ya. Nats Alkitab yang kita baca tadi mengenai cerita seorang yang bernama Sakius tadi dengan segala peristiwanya itu. Ada cerita yang akan membawa kita kepada sesuatu yang mencelikkan kita bagaimana orang yang baik itu. Nah, saudara, di ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh itu kalau kita perhatikan itu disebutkan melihat sampai 4 kali. Ya, pertama, Sakius melihat Yesus, dia tidak bisa tapi dia naik, dia berusaha untuk melihat Yesus. Yang kedua, ya, Yesus melihat Sakius. Ya, ketika dalam perjalanan itu sampai ke depan ada pohon dia lihat, oh ada Sakius dia lihat. Dan berikutnya semua orang di sekeliling melihat apa yang terjadi waktu itu. Nah, kita sekarang yang membicarakan itu sudah membaca, kita juga mengamati dan melihat adegan itu, saudara. Cerita ini sesungguhnya adalah memang tentang melihat, aksi tentang melihat. Bagaimana manusia saling melihat. Bagaimana manusia saling memperhatikan, bagaimana manusia saling menilai dari apa yang dia lihat ini. Ya. Ini sebuah kunci yang luar biasa. Ya. Disitulah dalam saling melihat itu, sesungguhnya
kebaikan seseorang, keburukan seseorang itu dapat dilihat. Ya. Dilihat dari mana? Dilihat dari cara melihat orang itu, cara memandang orang itu dilihat dengan matanya. Saudara, saya ini sedikit-sedikit suka gambar ya. Ada kesukaan tidak terlalu banyak suka gambar ya. Tetapi ada teknik menggambar. Kalau saudara ingin menggambar orang yang baik, buat wajahnya wajah yang baik. Ya, buat wajah yang baik. Tetapi saudara ingat, hati-hati ketika saudara menggambar mata. Ketika saudara menggambar matanya, maka saudara harus hati-hati. Jangan menggambar mata yang seram. Jangan menggambar mata yang melotot atau tajam. Jangan menggambar bulatan matanya itu kecil, banyak hitamnya. Menggambarkan licik-kelicikan dan siasat. Ini saya. Ini. Dan kalau nanti kita salah untuk menggambar mata, ya, bukan gambar orang yang baik yang sedang kita lakukan itu, ya. Tetapi mungkin menjadi gambar orang yang tidak baik, ya. Karena salah menggambar mata, ya. Sebab mata itu sangat menentukan, ya, sangat menentukan. Tema yang saya angkat ini memang dari seorang penyair yang bernama Khalil Gibran dari Libanon ini. Dia membuat sebuah statement, ya. Mata itu adalah jendela hati. Artinya dari mata itu kita dapat melihat sampai ke dalam hatinya lewat jendela yang terbuka. Bukan jendela yang tertutup. Tapi ada sesuatu yang bisa kita lihat justru lewat mata ini. Mataku jendela hatiku. Matamu jendela hatimu. Kalau saudara nanti melihat, saudara akan dapat menilai orang lain. Dan ketika saudara mengeluarkan itu lewat kata-kata, saudara akan terbuka hatimu, di situ hatimu berada. Nah, saudara, dalam cerita ini, ya, cerita Sakeus ini, di mata orang banyak pada waktu itu, Sakeus ini sungguh rendah. Di mata orang banyak, ya, Sakeus ini sungguh rendah, dinilai rendah oleh orang-orang banyak itu. Kenapa? Karena ia seorang pemungut cukai. Kepala lagi, bosnya. Ya, kalau mungkin sekarang gitu ini adalah dirjen pajak gitu saudara ya. Tinggi di situ. Disebutkan tadi dia seorang yang kaya. Tetapi tentu orang tahu, ya, kerjanya seperti apa orang yang namanya Sakeus ini. Orang juga tahu dan menilai itu, ya. Dan ada satu lagi yang perlu kita perhatikan. Nama Sakeus itu memiliki arti murni, memiliki arti polos, tidak bersalah. Justru nama ini disandang oleh Sakeus ini menjadi pergunjingan, menjadi olok-olokan. Orang model itu pekerjaannya begitu, kok namanya murni, polos, dan tidak pernah bersalah. Justru menjadi pergunjingan. Ya, saudara, secara fisik ya, Sakeus ini juga badannya pendek. Pendek. Lebih pendek dari orang-orang dewasa. Ya. Jadi secara fisik, secara moral memang Sakeus ini dipandang rendah. Ini saudara ya.
Tetapi saudara, Lukas, ya, Rasul Lukas ini menulis itu, cerita ini dengan cerdas. Ya, dia katakan bahwa satu hari ada orang yang akan berbeda yang memberikan penilaian kepada Sakeus. Kebanyakan orang menilai begitu. Tetapi orang yang nanti akan ada orang yang menilai berbeda tentang Sakeus. Benar waktu itu Yesus datang lewat saudara. Dan dia lihat atas. Orang-orang biasanya melihat Sakeus itu tidak pernah lihat atas tapi rendah gini aja Sakeus. Rendah dia, merendahkan. Tapi waktu Yesus sampai di situ saudara ya. Ia melihat Sakeus ini tidak begini tapi gini saudara. Ini berbicara tentang bahasa tubuh, saudara ya. Ya, ini bahasa tubuh. Lukas ingin menjelaskan lewat bahasa tubuh ini dikatakan di mata pria itu, di mata pria yang bernama Yesus itu Sakeus tidak rendah, tetapi dia lihat atas. Ya, memang kebetulan satu dia ada di atas pohon, saudara ya, di atas pohon. Tetapi di sini dikatakan Yesus menghargai Sakeus. Ya. Yesus memiliki pandangan yang tidak sama dengan orang-orang itu. Ya, buktinya apa? Buktinya di mulutnya meluncur ucapan simpati. Ya. Dia katakan, Sakeus, segeralah turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Itu di ayat 5, saudara ya. Dalam terjemahan King James Version, saudara ya, itu dikatakan begini. Tiba-tiba Yesus itu membuat si Sakeus ini menjadi istimewa. Dikatakan begitu. Layaknya seorang sahabat lama dan ingin menumpang di rumahnya. Kenapa tadi di awal saya mengajak saudara untuk melihat sahabat itu apa? Sahabat itu orang yang baik. Ya, ini sulit kita mendapatkan sahabat, tetapi mari kita lihat di sini. Ya, jadi Yesus ini ada simpatik kepada Sakeus, makanya dia mengungkapkan kata-kata itu. Ya, aku mau menumpang di rumahmu. Yesus membuat Sakeus menjadi begitu istimewa, layaknya seorang sahabat lama yang ingin menumpang di rumahnya. Tetapi saudara ya, kalau kita membaca ayat yang ke-7, mari kita lihat ayat yang ke-7 saudara. Membaca ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Orang-orang itu begitu bersungut-sungut ketika dia melihat Yesus itu memberikan hak istimewa kepada Sakeus. Ya, memberikan penilaian yang tidak sama dengan mereka. Mereka ini bersungut-sungut. Saudara, inilah penilaian kebanyakan orang. Kebanyakan orang itu selalu melihat, menilai keburukan yang ada pada orang lain. Jarang orang menilai itu melihat kebaikannya. Kebanyakan orang itu cuma melihat keburukan yang ada pada orang lain. Bahkan bukan cuma Sakeus yang dipandang buruk, tapi Yesus juga dipandang buruk pada waktu itu. Ini yang terjadi. Oke lah, kalau Sakeus memang buruk dia, mungkin moralnya buruk sebagai pemungut cukai, memang dicap jelek. Tetapi saudara, Yesus ini kan banyak melakukan hal yang baik, ya,
Tetapi tetap saja orang-orang bersungut-sungut ketika melihat sikap Yesus kepada Zakeus yang seperti itu. Saudara akan saya ajak untuk melihat. Ya. Ini levelnya bukan level cuma orang-orang biasa. Waktu itu orang biasa memandang seperti itu. Saya akan coba bawa saudara untuk memandang seorang yang begitu berhikmat. Tetapi juga hampir jatuh ketika menilai orang. Kita baca Mazmur pasal 73. Saudara. Kitab Mazmur pasal 73. Kita akan membaca mulai ayat yang kedua. Ya. Mazmur pasal 73. Ya. Kita akan membaca mulai ayat yang kedua. Begini, saudara perhatikan. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan pakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Bahkan menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit. Dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang melimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta dan senang selama-lamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati bersih. Dan membasuh tanganku. Tanda tidak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah. Kena hukum setiap pagi. Saudara perhatikan di sini. Ya, kalau saudara kita lanjutkan terus, kita lihat. Ini adalah tulisan seorang yang berhikmat. Ya, seorang yang luar biasa. Salomo ini. Ya, hampir terpeleset dia. Karena dia menyaksikan orang-orang fasik. Orang jahat malah dia diberkati. Orang jahat kerjanya jahat malah diberkati. Dia gemuk, dia pernah sakit. Ya. Sedang orang-orang yang beriman malah juga sakit, malah juga lemah. Ya. Ini. Dia katakan, percuma aku hidup kudus, percuma aku hidup suci, percuma aku. Nah, percuma. Tapi dikatakan di ayat yang awal, ayat yang kedua. Dikatakan, aku hampir terpeleset. Artinya apa? Dia melihat justru dikatakan Tuhan itu membela orang fasik. Seperti kebanyakan orang ketika melihat Yesus itu, dia bersahabat dengan Zakeus. Paham ya Bapak Ibu ya? Mari coba kita akan lihat kepada kita. Kalau kita menyaksikan ada teman kampung kita, ya kerjaannya tidak karu-karuan, ya, dugem, tidak sebagainya, diberkati malahan. Benar tidak, saudara? Kerjaannya enteng, tapi diberkati. Tapi kita sudah ke gereja, setia, ya, tapi sakit-sakitan dan sebagainya. Kadang kita mempunyai pikiran seperti itu. Inilah pikiran banyak orang. Ya, ini pikiran banyak orang. Nah, kita akan lihat saudara ya. Di mata orang yang tidak baik, itu tidak ada yang baik. Perhatikan saya. Di mata orang yang tidak baik, tidak ada yang positif.
Kalau kita berbuat baik pun, di mata mereka tetap tidak ada yang beres. Ya, di mata orang yang tidak baik, tidak ada yang baik. Mata manusia itu cenderung melihat keburukan orang, bukan kebaikan. Bagaimana dengan mata kita nanti? Mari kita koreksi. Itulah sebabnya lebih banyak orang yang matanya jahat daripada yang tidak. Ini misalnya. Orang jahat itu matanya penuh selidik. Dan ada siasat di pikirannya, di hatinya, tampil pada mulutnya. Orang jahat itu matanya penuh dengan tuduhan. Ngecas dia. Walaupun dia cuma tahu secuil, tetapi dia bisa menghakimi dan memvonis orang lain. Ini saya. Halnya. Orang yang tidak baik. Matanya jelalatan untuk mencari kesalahan orang lain. Tetapi mata orang baik. Dia memiliki mata yang jeli. Untuk memandang kelebihan orang lain. Termasuk sesuatu yang masih merupakan potensi yang ada di dalam. Bisa memandang orang yang baik itu. Kalau menyaksikan keberuntungan orang lain, kejadian-kejadian yang positif, orang jahat itu mencela, menggerutu, penuh cemburu. Oh ya karena dia begini, makanya dia begitu. Ya. Ini. Tetapi saudara, orang yang baik itu bersyukur dan tersenyum ketika ada kejadian-kejadian baik. Sekali lagi saya ajak saudara untuk meneliti hidup kita. Teliti mata kita. Saudara, sayangnya perbandingan antara orang yang baik dan tidak baik itu tidak seimbang. Mencari, menemukan sahabat yang baik itu terbilang sukar. Namun bukan mustahil. Langka, tapi ada. Ini ya. Mohon maaf saya minum dulu ya. Puji Tuhan. Saudara, apalagi kehidupan kita ini sedang dikelilingi oleh berbagai macam model orang-orang. Tahun 2024 ini tahun politik. Ya. Orang politik itu penuh dengan intrik, saudara ya. Orang mempersiapkan politik dengan cara-cara yang tidak baik supaya dinilai baik. Ini ada di mana-mana. Para pejabat ya, melakukan itu saudara ya. Ya. Tapi saya rindu pejabat Kristen tidak seperti itu saudara. Ya. Jadi memang menemukan orang yang baik, sahabat yang baik itu terbilang sukar. Namun itu bukan mustahil. Memang langka, tetapi ada. Daud, saudara, dia juga ada begitu banyak orang yang mengilingnya. Dia seorang raja ya, yang memiliki sebuah cara-cara berpolitik, saudara ya. Lawan dan kawan begitu banyak. Tetapi Daud memiliki dua sahabat yang bernama Yonatan dan Nabi Nathan. Ini ya. Sahabat yang baik, orang-orang yang baik itu di titik terendah kita
dalam masa kesesakan kita, ya, masa kejatuhan kita, dia tidak akan pernah meninggalkan. Seperti Yonatan dan Nabi Natan. Ketika Daud terpuruk dan dia jatuh dikatakan, maka sahabatnya tidak meninggalkan dia. Nabi Natan justru menegur dia. Ditegur. Ya. Sahabat yang baik itu mempercayai kekuatan dan pemulihan bisa terjadi terhadap sahabatnya yang ditegur itu. Nah, di sini pentingnya seorang sahabat, saudara ya. Ini. Nah, saudara, Yesus ingin menunjukkan kepada kita orang yang baik itu orang yang seperti apa? Ya. Orang baik itu orang yang melihat kelemahan temannya, orang yang melihat kejatuhan kesalahan sahabatnya, ya, dia akan bersikap seperti Natan. Dia berani menegur. Meskipun dia ini nabi dan raja, kalau salah mungkin bisa dibunuh, tetapi dia menegur demi kebaikan sahabatnya itu. Bandingkan dengan kita. Terkadang kita ini bahkan orang lain juga ketika melihat seorang yang jatuh, kita bicara, yang kuti delok ae apa? Akhirnya ya apa? Kita lihat saja nanti gimana akhirnya. Ini ada. Haleluya. Saya teringat seorang yang cukup nyentrik di Indonesia, orang kaya, yang biasanya kalau keluar itu pakai celana pendek saja ya. Itu namanya kalau tidak salah Bob Sadino. Ya. Bob Sadino ini saya membaca itu, sebelum meninggal dia memperingatkan begini. Seseorang yang mencintaimu, ia tidak akan pernah meninggalkanmu. Walaupun ada 100 alasan untuk menyerah, dia akan menemukan satu alasan untuk bertahan. Luar biasa. Nah, orang itulah yang akan mencintai kamu. Sungguh ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kita kembali kepada cerita tadi, cerita Sakeus. Waktu Yesus telah menemui Sakeus di pohon itu, disuruh turun, maka Yesus mengajak Sakeus ini pulang ke rumahnya. Dan kita tidak tahu percakapan apa. Di Alkitab tidak pernah ditulis percakapan yang dilakukan oleh Yesus dan Sakeus. Tetapi saya yakin dalam percakapan itu Yesus tetap menegur dosa Sakeus. Kenapa? Sebab dia menyatakan diri sebagai sahabat. Dia menegur kesalahannya dengan berani. Ini. Dia juga menawarkan persahabatan yang baik. Dia lebih menunjukkan kepada Sakeus bahwa dia percaya akan kelebihan dan kekuatan yang tidak dilihat oleh orang lain. Tetapi itu dilihat oleh Yesus. Ini. Dia menunjukkan kepada Sakeus, aku melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Yesus berusaha menyadarkannya. Yesus memberikan juga pengakuan kepada Sakeus ini. Dia memberikan dorongan supaya dia mau menolong orang lain. Ya. Supaya dia menjadi berkat buat orang lain. Supaya hidupnya tidak dipandang rendah. Ini. Supaya hidup tidak pandang rendah oleh orang lain.
Bahkan ia mengatakan perkataan-perkataan inskaris kepada Zakius ketika ia menjumpai itu di pohon. Ya, dia mengatakan bahwa aku mau mampir ke rumahmu. Ya, dia membuat menjadi istimewa. Dengan lain kata, Yesus ingin berkata kepadanya, engkau orang baik, aku percaya kepadamu. Lihat saudara ya. Ini. Yesus menunjukkan bahwa dia ingin menyatakan kepada Zakius, engkau berharga. Jadilah orang yang berharga. Nanti kita akan menilai diri kita sendiri. Sampai di mana nilai yang ada pada diri kita. Ini saudara ya. Dan saya juga yakin pada saat itu, untuk pertama kali dalam hidupnya, Zakius ini merasa diterima. Zakius merasa dihargai, merasa dipercaya dan dimanusiakan. Dan hasilnya bukan hal yang remeh. Seisi rumahnya dirangkul oleh Yesus menjadi sahabatnya. Dia berkata, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Karena dia juga anak Abraham. Ini. Dan hasil yang lain pendekatan Yesus itu mengejutkan. Zakius ini berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, setengah hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika ada orang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, betapa banyak nanti orang-orang miskin yang akan tertolong di sini. Kalau Alkitab mengatakan dia kaya, memang dia sangat kaya, saudara. Benar-benar kaya. Dan banyak orang yang akan berubah karena komitmen daripada Zakius. Di sini kita bisa melihat Zakius yang tidak dipandang orang, tetapi Yesus menghargai dia. Mungkin kita juga tidak dipandang orang, tapi kalau engkau menemukan seorang sahabat, engkau akan mengalami perubahan seperti Zakius ini. Di dunia memang tidak banyak orang yang baik, banyak orang yang jahat. Ini. Dan kalau menemukan sahabat yang baik, itu dampaknya memang besar, saudara ya. Ini. Nah, saudara, ada sebuah cerita. Cerita tentang seorang perenang. Ada sebuah pertandingan renang, saudara, diikuti begitu banyak orang. Dari line yang ada itu A, B, C, D, E, F. Banyak orang. Perenang ini sudah siap untuk terjun ke arena itu. Begitu ditembakkan, tembakan tanda, dor, langsung semua perenang terjun ke air. Cus. Sampai langsung dia keluar, renang dia. Balapan saya. Tapi ada seorang perenang yang tidak dilihat oleh mata orang lain. Dia tidak naik, sayang. Begitu masuk, dia pingsan di dalam. Tapi pelatihnya ini melihatnya. Dia pikir mestinya dia keluar. Tapi kenapa dia keluar? Langsung tanpa menunggu lama, dia terjun ke kolam itu, sayang. Dan orang-orang menyaksikan, ada apa ini? Kok ada orang lain terjun ke situ? Dan dia mengangkat seorang yang sudah pingsan. Itu keluar kolam. Selamatlah orang ini. Saudara, di sini kita bisa melihat. Pentingnya seorang sahabat yang baik itu.
penting. Sahabat yang baik itu tidak bedanya dengan seorang pelatih dalam hidup kita ini. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu kelebihan kita. Dia dapat mendorong kita. Berusaha untuk menumbuhkan kita. Memupuk kita mungkin. Menyuburkan. Melatih. Supaya kelebihan yang ada di dalam itu tampil, saudara. Yesus lakukan kepada Zakeus. Orang tidak menghargainya. Tapi Yesus melihat kelebihan yang ada di dalam Zakeus. Dia berusaha menumbuhkan. Yesus pelatih di situ. Ini. Seorang pelatih. Dia menopang tatkala kita lemah. Tatkala kita jatuh tidak berdaya. Peran pelatih itu sangat dibutuhkan. Peran sahabat yang benar sangat dibutuhkan. Para sahabat itu juga berfungsi sebagai pelatih. Jika mungkin selama ini saudara belum mendapatkan seorang sahabat yang baik. Sulit saudara menemukannya. Seakan-akan tidak bisa dipercaya meskipun saudara sendiri. Ada seorang sahabat yang selalu memperdulikan kita. Yang tanpa kita ketahui, dia sahabat yang disiapkan. Immanuel, gereja ini memiliki sahabat yang luar biasa. Orang yang di dalamnya di sini, tanpa sepengetahuan kita, memiliki seorang sahabat yang benar-benar sahabat, yang selalu menjagai kita. Yang selalu melindungi kita. Yang selalu mengawasi kita. Yang selalu menunjukkan sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita. Lewat firman Allah. Lewat pujian. Lewat berbagai macam hal. Terkadang kita tidak sadar. Sesungguhnya. Jangan mencari persahabatan yang lain. Engkau bisa ditipu. Tapi sesungguhnya di gereja ini, orang-orang di dalam gereja, sesungguhnya telah disiapkan seorang sahabat yang luar biasa. Yang sering kali kita melupakannya. Dia adalah Yesus. Dia mau berkorban untuk engkau. Dia mau mati untuk engkau. Dia akan melepaskan segala penderitaan. Persoalan yang saya hadapi. Dia bekerja tidak dilihat oleh mata. Darah ini. Sungguh ini sesuatu yang seringkali kita tidak memahaminya. Bahkan dikatakan ada satu rahasia besar. Yang seringkali kita meremehkannya rahasia. Apa rahasia itu? Rahasia itu adalah Kristus ada di dalam. Tapi seringkali kita tidak memfungsikan dia. Dialah sahabat yang baik. Kalau engkau memerlukan dia, tinggal panggil dia. Dia ada di dalam hidupmu. Panggil dia, katakan kepada dia. Jangan kepada yang lain.
Dia tahu kelemahanmu. Dia tahu kekuatanmu tidak seberapa. Dia tahu luka-luka di hatimu. Dia tahu persoalanmu. Dia tahu pergumulanmu. Dia tahu posisimu sekarang ada di mana. Dia tahu kita tidak beda dengan Sakeus. Kalau engkau melihat hidupku Tuhan, sesungguhnya aku jauh dari kebaikan. Jauh dari kebenaran Tuhan. Dan kalau Sakeus sampai dijumpai Yesus, itu rencana Tuhan yang luar biasa. Dia memang menuju Yeriko, tetapi tidak berhenti di Yeriko. Terus berjalan hanya untuk menemui Sakeus. Dan kalau pagi hari ini firman Allah diberitakan, sesungguhnya bukan untuk yang lain, untuk kita yang ada di sini. Dia sahabat yang sejati. Ya, dia tidak hanya memberikan instruksi dari jauh, tetapi dia ingin tinggal di rumahmu. Seperti Sakeus itu. Dia ingin masuk di dalam hatimu. Haleluya. Dia ingin merangkul kita. Dan menawarkan persahabatan. Dialah Sakeus. Dan Tuhan telah memberikan contoh itu. Saya akan selesaikan ini. Saya undang pelayan musik dan WL Singer. Seperti yang telah dilakukan kepada Sakeus. Itu jugalah yang akan dilakukan Yesus terhadap Anda dan saya. Oleh karena itu bukalah hatimu. Ya. Bukalah pintu hatimu. Biarkan dia masuk. Biarkan dia memimpin hidupmu. Engkau akan difungsikan maksimal. Saya ingin nyanyikan lagu yang terakhir, Mas. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Agak lebih pelan saya. Ya. Sungguh besar setiamu. Amin, amin. Kau nyatakan bagiku. Yesus. Kau yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib,
di dalam ketuhanan-Mu ku percaya. Musik saja nyanyikan pujian ini. Kalau Tuhan menjumpai Sakeus, karena Ia mengasihi kita, karena mengasihi Sakeus, Sakeus bukan orang baik, tapi dia datang memang bukan untuk orang baik. Aku datang bukan untuk orang yang baik, kata Tuhan. Orang yang tidak baik. Memang tidak banyak orang yang baik. Hanya orang-orang yang takut kepada Tuhan. Orang yang mengerti karakter Allah, itu orang yang baik. Tapi firman Allah katakan yang baik hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau lihat kami Tuhan. Ketika kami dibuka memang menjadi nyata. Siapakah aku ini Tuhan? Apakah aku orang baik? Tetapi aku bersyukur Kau berfirman kepadaku. Kau menyatakan kasih-Mu kepada Immanuel. Kau menyatakan kasih-Mu kepada setiap gereja. Untuk berjaga-jaga. Akan ada sesuatu yang bisa terjadi dalam hidupmu kalau Kau berjaga-jaga. Kau akan aman. Itu suara seorang sahabat yang baik. Yang mengingatkan. Dia juga menegur kesalahan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau menjumpai aku. Pada siang hari ini Tuhan. Semata-mata untuk Engkau membuat aku ini menjadi orang yang taat setia. Menjadi orang yang baik. Engkau menginginkan aku menjadi orang yang baik. Hanya orang-orang yang baik yang menjadi sahabat Allah. Hanya orang-orang yang sudah dibuat baik oleh Allah menjadi sahabatnya. Memang benar apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi itu. Dia menjadi sahabat pemungut cukai. Kami ini seperti pemungut cukai Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Mulut kami berdosa. Pikiran kami berdosa. Panca indera kami berdosa Tuhan. Hanya Engkau yang tahu. Tapi Engkau membuat kami menjadi berubah Tuhan. Karena Engkau menghargai kami. Engkau tidak memandang seperti orang kebanyakan. Tapi Engkau melihat apa yang ada di dalam itu Tuhan. Dia katakan Engkau orang baik. Kamu orang baik. Aku percaya itu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Percakapan Sakeus dengan Yesus seperti ada di tempat ini. Ia mencakapkan kita. Ia menegur kita. Menyatakan kesalahan kita. Kasih-Nya yang luar biasa itu. Kasih-Nya
janji-Mu Tuhan. Ya katakan kepada saya, aku akan menumpang di rumah-Mu. Ku buka hatiku Tuhan. Tinggallah di rumah ini. Di hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk rencana-Mu yang agung bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih. Mari kita berdiri saudara. Percaya Amin. janji-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan. Berukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, melukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan, ku berserah. Berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Terima kasih untuk kasih-Mu lewat penampilan firman Allah yang menunjukkan betapa kasih-Mu luar biasa kepada kami. Kami membuka hati kami Tuhan, menyiapkan diri untuk kami, Engkau tinggal di dalam hidup kami. Dan kami percaya kami diberkati Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu yang agung itu akan nyata dalam hidup kami. Sebab kami memperhatikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap firman Allah yang sempat ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan nyata sampai pada keberhasilannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya undang tim kolektan. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini dengan iman kita. Kita mau katakan, ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi katakan, ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Mari dengan iman katakan, namanya siapa? Namanya Yesus.
Amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, haleluya, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Amin. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi katakan, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang sudah kita berikan, dan kita akan selesaikan ibadah kita. Saya undang seluruh jemaat dulu bangkit berdiri. Percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Katakan, aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari lebih sungguh lagi, katakan dengan imanmu, aku percaya. Percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya, percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku cinta, lebih dari semua yang dapat ku cinta, lebih dari semua yang dapat ku cinta. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Apa yang kami bawa, kami persembahkan lewat puja dan puji kami. Biarlah itu menyukakan hatimu Tuhan. Meskipun apa yang kami lakukan itu ditandai dengan banyak kekurangan. Pemberitaan firman Allah yang menunjukkan bahwa pentingnya kami memiliki seorang sahabat yang sejati dalam hidup kami, yang dapat mengontrol kami, dapat menolong kami, menegur kami, menyapa kami, mengentaskan kami, bahkan dapat melakukan hal-hal di luar kemampuan kami. Begitu penting. Hanya Engkau, Yesus, yang sanggup untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari kelemahan kami. Kami menyadari keterbatasan kami. Dan
Biarlah apa yang telah Engkau sampaikan lewat firman itu menjadi hal yang utama untuk kami memiliki Yesus di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami terpelihara, hidup kami terarah, menjadi terang dan menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Siang ini sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir di dalam persekutuan. Mungkin mereka dalam keadaan sakit dan lemah. Mungkin mereka juga mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya Engkau sendiri yang akan campur tangan. Dan kami berdoa di sini, jika ada saudara yang membutuhkan pertolongan, sakit penyakit, silakan saudara tumpang tangan pada bagian yang sakit. Saudara percaya apa yang difirmankan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sahabat yang baik, Engkau penolong yang baik, Engkau yang memiliki hidup ini, Engkau yang memiliki menciptakan kami. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Jika anak-anakmu meletakkan tangannya di atas pada bagian yang sakit, mari Tuhan, Engkau melihatnya dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Curahkan kasih-Mu, curahkan pertolongan-Mu, jamah Tuhan, dan nyatakan kasih-Mu, kesembuhan itu menjadi milik anak-anak-Mu Tuhan. Bagi mereka yang ada persoalan hidup, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan hidup nikah, persoalan apapun juga, tumpangkan tangan di atas dadamu. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Allah bekerja, kasih-Mu melimpah, dan pertolongan-Mu, jalan keluar dinyatakan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap ibadah yang ada di tempat di mana-mana anak-anak-Mu boleh beribadah. Tuhan, nyatakan kasih-Mu, pertolongan-Mu, dan nyatakan berkat-berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami. Tapi kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin di pusat sampai di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, RW, RT, bahkan sampai di lingkungan kami. Kiranya kasih-Mu melanda mereka Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, jadikan pemimpin yang baik, pemimpin yang takut akan Tuhan. Injil Tuhan dapat disebarkan di mana-mana. Terima kasih Tuhan. Bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa yang cinta Tuhan. Bangsa yang besar. Terima kasih. Sertai kami pulang. Tibakan kami di rumah dengan selamat. Dan kembalikan kami pada setiap persekutuan yang ada. Mari kita mengangkat tangan mohon berkat daripada Tuhan. Sekarang saudara, pulang dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati dan tinggal dalam hidup kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan memberkati kita.